Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Indonesia. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Kali ini izinkan saya Nurul Aziza, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri Tambasari 1, Sumeneb, Jawa Timur. Saya akan memaparkan tentang tugas saya 1.3.A.9 aksi nyata modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Sebelum saya lanjutkan, izinkan saya untuk memperkenalkan beliau berdua. Fasilitator saya Bapak Ferisal Agus Indartono SPD dan pengajar praktik saya Ibu Nurani Yanuar Subandi MPD. Tujuan pembelajaran tugas kali ini yaitu mampu mengimplementasikan rencana manajemen perubahan yang telah dibuat. Kegiatan aksi nyata dilaksanakan sebagai implementasi dari rencana manajemen perubahan yang telah dibuat dengan pendekatan inquiry apresiatif sebagai pendekatan berbasis aset atau mengenali hal positif dari masing-masing guru dan lingkungan di sekolah untuk dijadikan sebuah kekuatan yang digunakan untuk menumbuhkan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Latar belakang saya dalam melaksanakan aksi nyata ini yaitu berdasarkan tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebagai calon guru penggerak, saya berperan untuk menuntun dan menumbuhkan kepemimpinan murid-murid yang memiliki profil pelajar Pancasila melalui pengajaran dan pembiasaan yang disesuaikan dengan kondisi murid maupun situasi di sekolah. Melalui pendekatan inquiry apresiatif atau IA, dengan tahapan bagja, saya merumuskan visi yaitu terwujudnya generasi mandiri, bernalar kritis, dan berprestasi yang siap menghadapi perkembangan zaman. Dari visi tersebut, kemudian saya membuat prakarsa perubahan yaitu meningkatkan pembiasaan literasi agar siswa dapat berpikir kritis sesuai dengan zamannya di SD Negeri Tambasari 1. Nah, sedangkan tujuan dari aksi nyata yang telah saya lakukan adalah mewujudkan siswa berkarakter profil pelajar Pancasila, khususnya pada dimensi bernalar kritis, subelemen berpikir kritis. Inilah tahapan aksi nyata yang telah saya laksanakan di sekolah. Tahapan yang pertama yaitu persiapan. Tahapan yang kedua, pelaksanaan. Dan tahapan yang ketiga yaitu refleksi. Nah, pada tahap persiapan, saya melaksanakan perencanaan strategi penerapan aksi nyata, kemudian melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan kepala sekolah dan rekan guru untuk pelaksanaannya. Hal-hal yang saya koordinasikan berkaitan dengan kegiatan pembiasaan literasi agar siswa dapat berpikir kritis. Nah, di tahapan selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan. Berkolaborasi dengan kepala sekolah dan guru. Pada tahap pelaksanaan, saya mengimplementasikan prakarsa perubahan diri yang telah saya rencanakan dengan tahapan bagja yang sudah dipaparkan dalam modul demonstrasi kontekstual 1.3.A.6. Langkah pertama yang saya lakukan dalam tahap pelaksanaan yaitu membagikan Padlet untuk kepala sekolah dan guru. Di dalam Padlet yang saya bagikan terdapat 6 pertanyaan yang dapat diisi oleh kepala sekolah dan guru, di mana pertanyaan-pertanyaan tersebut tentang cara meningkatkan pembiasaan literasi di era modern seperti saat ini. Masih dalam tahap pelaksanaan, tepatnya berkolaborasi dengan guru yang telah berhasil membuat pojok baca. Saya banyak berkomunikasi dengan beliau dan banyak mengambil pelajaran dari beliau yang telah berhasil membuat pojok baca. Salah satu pertanyaan yang saya lontarkan adalah, apa pengalaman menyenangkan yang telah dialami oleh beliau dalam membuat pojok baca? Langkah selanjutnya, mencari referensi di internet tentang cara meningkatkan pembiasaan literasi. Dan masih dalam tahap pelaksanaan, tepatnya berkolaborasi dengan murid. Saya juga membagikan Padlet untuk murid. Dalam Padlet yang saya bagikan untuk murid, terdapat 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, kegiatan menarik apa yang membuat kamu senang melakukan literasi? Pertanyaan kedua, apa saja jenis buku bacaan yang kamu suka? Dan pertanyaan ketiga,
Jenis literasi apa yang kamu sukai? Nah, dari pertanyaan ini saya bisa mengambil langkah selanjutnya agar pembiasaan literasi di sekolah saya semakin meningkat. Nah, dari hasil survei Padlet yang saya terima, baik dari kepala sekolah, guru, dan murid, kebanyakan dari mereka menyarankan saya untuk membuat pojok baca. Nah, ini dia dokumentasi dalam membuat pojok baca di kelas 5. Saya berkolaborasi dengan murid-murid saya dalam membuat pojok baca. Dan langkah selanjutnya, saya juga menyediakan buku cerita bergambar yang banyak disukai siswa. Saya mendapatkan saran ini dari Padlet yang telah diisi oleh murid saya. Nah, ini hasil kesepakatan kelas yang telah kami buat dalam berliterasi. Tahap selanjutnya yaitu tahap refleksi. Pada tahap refleksi, saya menuliskan pada jurnal refleksi mengenai pengalaman, perasaan, dan pembelajaran apa yang saya dapatkan selama proses aksi nyata. Saya juga membuat rencana tindak lanjut mengenai apa yang akan saya perbaiki dan apa yang akan saya tingkatkan dari aksi nyata yang telah saya laksanakan. Kritik, saran, dan masukan dari rekan sejawat serta siswa saya juga akan saya tampung demi perbaikan diri dalam pembelajaran berikutnya. Ini hasil survei yang saya peroleh dari Padlet yang kepala sekolah, rekan sejawat, dan siswa saya kirim pada akun saya tentang cara meningkatkan pembiasaan literasi. Nah, dalam tahapan refleksi, pertanyaan yang timbul dalam benak saya, mengapa cerita bergambar seperti buku ensiklopedia, komik, cerita dongeng, buku astronomi, novel, dan cerita bergambar lainnya itu banyak disukai oleh siswa. Kira-kira kenapa ya? Ini dokumentasi memberikan suasana yang nyaman dan menyenangkan saat berliterasi. Dokumentasi saat membuat pojok baca di kelas 5. Dokumentasi tentang konsisten dengan waktu literasi yang diberikan. Nah, waktu literasi yang diberikan yang telah disepakati yaitu 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Saya juga membuat jurnal literasi. Di dalam jurnal literasi di sini, saya bisa mengetahui siswa itu membaca buku cerita apa saja dan halamannya sampai di mana. Serta siswa juga disuruh memberikan resume tentang cerita yang telah dibaca pada hari itu dengan dilengkapi paraf ortu dan paraf saya sendiri sebagai wali kelas 5. Cara untuk meningkatkan pembiasaan literasi di era modern ini salah satunya menggunakan media literasi yang sesuai. Dari hasil jawaban Padlet murid kepada saya, salah satu hal menarik yang mereka sukai adalah membagikan hasil literasi kepada orang lain. Di sini dokumentasi saat mereka membagikan hasil literasinya kepada siswa lain. Hal lain yang murid saya sukai dari hasil Padlet yang saya terima di akun Padlet saya adalah memberikan apresiasi. Ini dokumentasi saat saya memberikan apresiasi pada murid saya. Berikut adalah beberapa program yang dapat dilaksanakan di sekolah saya, yang mana program berikut ini saya dapatkan dari hasil Padlet dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan murid-murid saya yang telah saya dapatkan dari akun Padlet saya. Program yang pertama mengadakan berbagai macam perlombaan tentang literasi, misalnya cerdas cermat, lomba bercerita, dan lomba menulis. Yang kedua, menulis jurnal literasi. Yang ketiga, membuat pojok baca di kelas. Yang keempat, membuat pohon literasi di kelas. Yang kelima, membuat komunitas baca. Yang keenam, membuat challenge. Dan yang ketujuh, mengirim atau berbagi karya dengan siswa di sekolah lain. Nah, berikut ini saya sertakan testimoni dari guru dan siswa tentang aksi nyata yang telah saya laksanakan di sekolah saya. Siswa kelas 5 SDN nomor 1. Alhamdulillah semenjak ada pojok baca di kelas saya menjadi lebih senang berliterasi yang tahu banyak pengetahuan yang bermanfaat. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini paparan video aksi nyata yang telah saya lakukan di sekolah saya SD Negeri Pondok Sari 1. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.